Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia dan Timnas U23 akan super sibuk di sisa tahun ini hingga awal tahun depan, di mana kedua level Timnas Indonesia itu telah ditunggu berbagai agenda dan turnamen, seperti putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kemudian dilanjutkan Piala Asia 2023 Qatar. Lalu Timnas U23 sendiri juga bakal melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2024. Menariknya, tim-tim ini akan di bawah komando langsung oleh Sintayong. Deretan pertandingan itu pun juga akan menjadi tolak ukur PSSI untuk memperpanjang kontrak Coach Shin bersama Timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dibebani target untuk melaju sejauh mungkin. Sementara untuk Timnas U23 sendiri ditargetkan salah satunya untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Segala upaya pun dilakukan untuk menunjang kematangan dan kesiapan skuad Garuda, mulai dari naturalisasi pemain keturunan hingga menggandeng perusahaan teknologi canggih untuk memudahkan tim analis Timnas Indonesia. Ya, seperti yang sudah banyak beredar di media, pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan dimanjakan, yakni dengan teknologi analisis canggih yang biasa digunakan oleh klub-klub raksasa Eropa, di mana produsen teknologi analisis video pertandingan canggih Beltrika Sport telah mengumumkan kerjasama dengan PSSI. Perangkat ini sendiri memiliki fungsi untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis, pola permainan, skema, pergerakan pemain, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Kami bangga dapat meningkatkan alur kerja para analisis dan pelatih sepak bola terkemuka, juga di Konfederasi Sepak Bola Asia. Semoga sukses di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia mendatang dan penyisian grup Piala Asia Indonesia. Untuk diketahui, perangkat canggih ini pun akan memudahkan tim analisis skuad Garuda untuk melakukan bedah taktik tim lawan yang akan dihadapi. Tentu, Sintayong dan para kolega akan dimanjakan dengan teknologi canggih ini. Apalagi jelang pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina, teknologi ini akan benar-benar membantu. Sebab teknologi ini akan membantu tim analis untuk mengidentifikasi sektor mana yang harus diperkuat, dioptimalkan, dan diperbaiki. Dengan demikian, terobosan ini benar-benar akan memudahkan tim pelatih Timnas Indonesia mempersiapkan skema permainan dengan visualisasi yang lebih jelas, dengan garis dan grafis. Sementara dari sisi pemain pun akan makin mudah memahami skema-skema apa yang diinginkan oleh tim pelatih. Masih kita ingat beberapa waktu yang lalu Sintayong secara diam-diam mengirimkan tim analisisnya ke laga Yordania versus Irak. Dilansir dari Instagram Iraqi Football Gallery, terlihat dalam laga Yordania versus Irak tersebut, staf analisis Timnas Indonesia Ferry Patriadi. Pada kesempatan ini Ferry tertangkap kamera memantau laga dengan menggunakan kamera di tangannya. Tentu bekal tersebut bisa dimanfaatkan untuk dibedah menggunakan teknologi baru canggih ini. Analis Timnas Indonesia memantau langsung pertandingan Irak melawan Yordania di stadion sebelum menghadapi timnas kita Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Perangkat Metrikaspo sendiri yang akan menjadi senjata Timnas Indonesia jelang dua laga tersebut bukanlah teknologi kaleng-kaleng. Pasalnya dua raksasa Eropa seperti Fenerbahce dan Benfica telah lebih dulu berlangganan perangkat tersebut. Sementara mengutip dari pernyataan pengamat sepak bola terkemuka Tommy Deski, ia sangat optimis dengan kerjasama ini. Selain sederet benefit yang diperoleh oleh tim pelatih, adanya kolaborasi ini juga diharapkan membuat sepak bola tanah air menjadi tumbuh dari sisi analis. Karena di era modern ini, menggabungkan olahraga dengan teknologi atau biasa yang kita kenal dengan sport science adalah hal yang lumrah. Sebagai tambahan informasi, Sintayong termasuk pelatih-pelatih visioner. Teknologi-teknologi canggih di kepelatihannya sebenarnya sudah diterapkan. Salah satu contohnya, Shin terekam menggunakan tablet khusus saat FIFA Matchday Timnas Indonesia. Jika menilik kebiasaan pelatih Piala Dunia, menggunakan tablet ini salah satunya yakni untuk mendapatkan gambar dengan kamera tersendiri,
di mana menangkap full keseluruhan lapangan. Beda dengan rekaman televisi, tablet digunakan untuk memperoleh data-data statistik pertandingan, statistik permainan, bahkan struktur taktik dan menampilkan real-time laga. Metrika spot ini akan semakin memunculkan optimisme untuk timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong ini akan menghadapi tim-tim sekaliber Jepang. Selain itu, tentu tidak asing di pandangan kita, punggawa Garuda menggunakan alat rompi yang terlihat seperti bra atau face chest protector. Alat ini berguna bagi pemain untuk monitor detak jantung melalui sensor dan pergerakan pemain lewat GPS yang tertanam. Secara langsung, alat ini akan sangat berguna bagi pelatih untuk membuat keputusan saat pertandingan sedang berlangsung. Karena dapat memberi penilaian misalnya fisik pemain sedang dalam masa kelelahan atau menurun. Tentu kita masih ingat bagaimana Sintayong menjelaskan bahwa untuk saat ini salah satu bintang timnas Indonesia, Sananta, belum bisa bermain penuh 90 menit. Pasalnya Sintayong melihat otot-otot milik Sananta tidak mendukung untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kini Coach Shin pun berusaha untuk mengubah ketahanan fisik dari bomber berusia 20 tahun ini. Untuk merealisasikan itu, Shin berpesan agar anak didiknya ini memiliki kemauan untuk mengubah fisiknya. Karena memang melansir dari Transfer Market, pemain asal Kepulauan Riau itu telah mencatatkan 6 pertandingan bersama timnas, akan tetapi dirinya tak pernah bermain penuh bersama skuad Garuda. Tentu kesimpulan ini diambil tim pelatih timnas Indonesia dari berbagai sisi baik medis maupun dari pantauan data-data yang diperoleh dari teknologi-teknologi yang dipakai. Karena memang Coach Shin sendiri merupakan tipe pelatih yang sangat jeli terhadap kondisi dan performa para pemainnya. Maka tidak heran beberapa pengamat sepak bola nasional menyimpulkan atau sepakat bahwasanya Sintayong tidak perlu dipecat langsung oleh PSSI. Karena memang kolaborasi antara Sintayong dengan Erick Thohir di timnas Indonesia terlihat masih menjanjikan. Sementara itu, jelang babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Sintayong percaya diri bahwasanya timnas Indonesia memiliki peluang bagus, yakni untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong pun optimis timnas Indonesia bisa bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina lalu duduk di posisi 2 besar pada klasemen akhir. Bahkan dengan percaya diri, pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan kemungkinan skuad Garuda lolos adalah di kisaran 70 hingga 80%. Tidak hanya itu, Sintayong juga menjanjikan performa gila timnas Indonesia di Piala Asia. Maka di hadapan media Korea Selatan ia menegaskan skuad Garuda bakal tampil menakutkan di Piala Asia 2023 berkat tambahan pemain naturalisasi yang mendongkrak mental para pemain lokal. Maka dengan penuh keyakinan Sintayong menjelaskan bahwasanya skuad Garuda memiliki peluang besar untuk bertemu dengan Korea Selatan dan timnas Indonesia tidak akan gentar. Tentu pernyataan pelatih 53 tahun ini menegaskan bahwa mereka tidak akan hanya jadi pelengkap di Piala Asia 2023 nanti. Sebab skuad Garuda sendiri memasang ambisi untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Coach Shin sendiri menegaskan semua peluang bisa terjadi di sepak bola meski tim lawan ada di level berbeda. Saat laga tersebut terwujud, dia akan mengambil banyak pelajaran di pertandingan. Semua pemain juga akan mendapatkan pengalaman bagus karena memiliki kesempatan bertemu tim kuat Asia. Mungkin timnas Indonesia bakal tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023. Tegas Sintayong.